Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait elemen menyimak yang tentunya fase A kelas 1. Nah teman-teman semuanya, kenapa aku bikin video kayak gini? Karena dengan aku bikin video seperti ini, harapanku dapat memperkuat materi yang aku pelajari, yang dimana tentunya masih berkaitan dengan materi PSP, perencanaan sistem pembelajaran yang diampu oleh dosen Bu Kustiarini. Izinkan aku perkenalan terlebih dahulu. Kali nama aku Abdul Termasyukuri dengan NIM 233111088. Nah teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait elemen menyimak. Nah buat teman-teman yang belum paham terkait elemen menyimak, supaya lebih paham, simak terus video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, seperti yang sudah disinggung di awal tadi, bahwa kita akan belajar mengenai elemen menyimak. Kali ini targetnya di kelas 1 fase A. Nah, sebelum kita memasuki materi, aku mau ngasih tahu dulu terkait judulnya yang aku ambil. Kali ini kita akan belajar yang berjudul mendengarkan dan juga memahami cerita pendek, seperti itu. Nah kira-kira nih dari teman-teman, kita belajar elemen menyimak ini, tujuan pembelajarannya itu apa sih nanti? Tujuan pembelajaran dari kita belajar menyimak nantinya supaya siswa itu mampu mendengarkan cerita-cerita sederhana yang efisien dan juga baik. Selain itu juga nanti teman-teman, siswa itu juga dapat memahami isi daripada cerita melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kita lontarkan. Nah terus juga yang dimana nanti siswa itu juga dapat mampu mengidentifikasi tokoh atau sebuah kejadian-kejadian yang ada di cerita. Nah seperti itu. Setelah ini aku akan menceritakan satu cerita pendek yang dimana nanti berjudul Kura-kura dan Kelinci. Nah nanti seperti apa, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi teman-teman, nanti ketika aku cerita, yang dimana setelah cerita nanti aku akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada teman-teman yang mendengarkan ceritaku. Supaya apa? Supaya teman-teman itu paham gak sih terkait cerita yang aku sampaikan, supaya lebih teliti dan juga lebih dipahami. Nanti teman-teman bisa simak terus cerita yang aku sampaikan, seperti itu. Untuk itu langsung saja tanpa menunggu waktu lama lagi, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah teman-teman, aku akan bercerita tentang kura-kura dan kelinci. Pada suatu hari terdapat banyak sekali hewan-hewan yang ada di hutan rimba, seperti kelinci, kura-kura, harimau, sapi, dan kuda, dan lain sebagainya. Nah ada suatu kejadian di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci dan juga kura-kura. Nah pada saat itu kelinci yang sudah berlari, ia sering membanggakan kecepatannya dibandingkan dengan hewan yang lain. Nah suatu hari kelinci pun bertemu dengan kura-kura. Nah kura-kura lantas kelinci pun tertawa melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Nah, kura-kura, kamu jalannya sangat pelan. Aku yakin aku bisa berlari mengelilingi hutan sebelum kamu sampai di satu pohon, ucap kelinci dengan nada yang sombong. Lantas kura-kura pun hanya tersenyum dan menjawab, kalau begitu, ayo kita lomba lari, kita lihat siapa yang menang nanti. Wah, sontak kelinci pun tertawa terbahak-bahak. Kelinci pun tertawa, tapi ia pun juga menerima tantangan dari kura-kura. Nah, setelah itu, setelah beberapa hari, 2 hari, kelinci pun tidak latihan karena kelinci sudah merasa sangat hebat. Lantas kura-kura pun latihan. Hingga pada suatu hari tibalah hari lomba itu tiba. Nah pada saat tiba, semua hewan pun yang berkumpul di hutan jadi satu. Nah untuk menyaksikan saat lomba dimulai, kelinci pun langsung berlari dengan
dengan cepat, langsung meninggalkan kura-kura yang jauh di belakang. Nah, setelah itu kura-kura pun berjalan pelan, tapi dia pun tidak berhenti. Nah, pas di tengah-tengah jalan, kelinci melihat kura-kura itu di mana sih? Gak kelihatan. Paling menangan aku. Kura-kura kan sangat lambat, sehingga kelinci pun memilih santai-santai dulu di bawah pohon apel sambil menikmati buah apel yang sangat segar. Ia pun tidur di bawah pohon apel, sehingga kura-kura pun lewat, tapi tidak diketahui oleh kelinci. Hingga kelinci pun tidur pulas di bawah pohon apel. Kura-kura sudah hampir mau finish, tiba-tiba kelinci pun terbangun. Lalu sontak kelinci langsung mengebut mengejar si kura-kura untuk mencapai garis finish. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Betul sekali, kura-kura pun menang dan kelinci kalah. Setelah itu kura-kura menang dan semua hewan pun bersontak kaget untuk memeriahkan kemenangan sang kura-kura seperti itu. Lalu kura-kura pun tersenyum dan berkata, berlari cepat itu memang bagus, tapi yang lebih penting adalah tidak menyerah dan terus berusaha. Seperti itu. Karena cerita udah aku sampaikan kepada teman-teman, setelah itu kita lanjut ke interaksi atau soal-soal atau beberapa pertanyaan yang aku lontarkan kepada teman-teman semuanya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan siapa saja tokoh-tokoh yang udah aku ceritain tadi. Coba. Nah, betul sekali, ada kura-kura, ada kelinci, ada sapi, ada harimau. Nah, betul, terima kasih. Terus yang selanjutnya, kenapa sih kura-kura itu menantang kenapa sih kelinci itu menantang kura-kura buat lomba lari? Kenapa kira-kira? Betul banget, karena kelinci itu pengen banget membuktikan bahwa dirinya itu lebih cepat. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan kelinci saat lomba berlangsung dengan kura-kura? Betul banget Siti, tidur di bawah pohon. Nah, kira-kira yang ditempati tadi pohon apa sih? Betul banget, pohon apel. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, dari cerita tadi, perlombaan kura-kura dan kelinci, siapakah pemenangnya? Betul banget, kura-kura. Nah, ini nih pertanyaan terakhir, kira-kira dari cerita tadi, mungkin dari teman-teman adakah yang ingin memberikan kesan yang dapat diambil dari cerita tadi? Siapa? Nah, silahkan. Sombong dan kita sebagai orang harus tetap selalu berusaha, seperti itu. Betul sekali. Jadi teman-teman semuanya, pesan singkat yang dapat kita ambil dari cerita tadi, bahwasanya kita tidak boleh memiliki rasa sombong, karena setiap orang itu mempunyai skill masing-masing berbeda, seperti itu. Jadi bagi teman-teman selalu rendah hati dan juga saling menghargai orang lain, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini terkait elemen menyimak berbahasa Indonesia kelas A kelas 1. Mungkin untuk selanjutnya akan kita simak kupas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya, seperti itu. Dari saya Abdul Latif Masyukuri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.